Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berry Trilyadri, mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Kajian Pengaruh Pasang Surut Sungai Jawi terhadap Aliran Drainase di Parit Petani. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Pak Umar Agani, STMT IPM, dan pembimbing kedua saya, Bapak Eko Yulianto, STMT, dan terima kasih juga kepada dosen penguji utama saya, Ibu Dr. Nurhayati, STMT, dan penguji kedua saya, Bapak Danang Gunarto, STMT IPM. Baik, sekarang kita masuk di latar belakang. Sistem drainase yaitu serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Kawasan di sekitar Parit Petani, terutama di muara Parit di Sungai Jawi, ini juga dipengaruhi oleh pasang surut dan intensitas curah hujan yang tinggi. Apabila terjadi hujan bersamaan dengan pasang surut, maka di sekitar kawasan Parit Petani akan terjadi genangan. Masalah yang terjadi di Parit Petani ini disebabkan oleh naiknya permukaan air di Sungai Jawi. Selain itu, saluran drainase sebagai tempat penampungnya air yang berlebihan juga belum dapat berfungsi dengan baik. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh pasang surut Sungai Jawi terhadap aliran drainase di Parit Petani? 2. Bagaimana kombinasi pasang surut dan curah hujan terhadap kejadian banjir di kawasan Parit Petani? 3. Bagaimana kinerja Parit Petani berdasarkan hasil penelitian kondisi jaringan drainase? Tujuan penelitian. 1. Mengkaji pengaruh pasang surut Sungai Jawi terhadap aliran drainase di Parit Petani. 2. Mengkaji kombinasi pasang surut dan curah hujan terhadap kejadian banjir di kawasan Jalan Petani. 3. Mengkaji kinerja saluran Parit Petani berdasarkan hasil penilaian kondisi jaringan drainase. Batasan masalah. 1. Penelitian dilakukan di Parit Petani di Jalan Petani, Kelurahan Sungai Bangkok, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. 2. Saluran yang ditinjau adalah parit yang berfungsi vital dalam mengendalikan banjir serta mengalami penurunan fungsi yang signifikan. 3. Pengolahan data yang diperoleh hanya sebatas data analisa hidrolika, hidrologi, dan hidrodinamika. 4. Analisa perhitungan drainase dikaji dalam aspek hidrolika, yang disesuaikan dengan menggunakan software HECRAS. 5. Terkait hidrologi, penelitian ini tidak menggunakan ketersediaan air, water balance. 6. Analisa perhitungan debit menggunakan metode HS Snyder. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian di Parit Petani, Jalan Petani, Kecamatan Pontianak Kota. Ini kondisi Parit Petani di muara Sungai Jawi. Dan ini kondisi Parit Petani di simpang jalan Ujung Pandang. Ini kondisi Parit Petani di simpang jalan Danau Sentarung. Dan ini kondisi saluran di Jalan Pak Benceng, simpang jalan Danau Sentarung. Tinjauan pustaka. Drainase perkotaan. Drainase merupakan salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, dan bersih. Prasarana drainase di sini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air, sumber air permukaan, dan bawah permukaan tanah, atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah genangan air dan banjir. Tujuan drainase perkotaan. 1. Sebagai pengeringan. 2. Untuk penjagaan banjir. 3. Untuk pembuangan air kotor. Pasang surut. Pasang surut merupakan suatu gejala alam yang tampak di laut, yakni suatu gerakan vertikal partikel massa air laut dan dari permukaan sampai bagian bumi dan matahari
atau bumi dengan bulan dan matahari. Pasang surut di Indonesia ada 3, di mana pasang surut ada tipe ganda, ada pasang surut tipe harian tunggal, ada pasang surut tipe campuran. Hidrologi. Ilmu hidrologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk air, kejadian, distribusi, sifat fisik, dan sifat kimianya, serta pengaruhnya terhadap perilaku manusia dan lingkungan. Analisa distribusi curah hujan. Maksud dan tujuan dari penentuan mode analisa distribusi hujan yang paling sesuai adalah untuk menentukan metode analisa yang paling cocok digunakan dalam menentukan hujan periode ulang tertentu. Metode yang dimaksud adalah metode yang tercakup dalam distribusi kontinu. Di antaranya, 1. Metode distribusi normal, 2. Metode Gumbel tipe 1, 3. Metode log person tipe 3, 4. Metode log normal 2 parameter, 5. Metode log normal 3 parameter. Analisa debit. Debit banjir rancangan adalah debit besar tahunan yang diperkirakan dengan suatu proses kemungkinan ulangnya tertentu. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan menghitung debit maksimum adalah metode hidrograf satuan sintetik Schneider atau HSS Schneider. Metode hidrograf satuan sintetik Schneider adalah untuk menentukan hidrograf satuan sintetik yang dihitung berdasarkan koefisien empiris yang menghubungkan unsur hidrograf satuan dengan karakteristik das. Diperoleh persamaan sebagai berikut. QP sama dengan QP dikali 25,4 dibagi 1000 dikali A. Di mana QP debit maksimum meter kubik per detik. QP puncak unit hidrograf yang diakibatkan oleh hujan setinggi 1 inci dengan durasi TR dinyatakan dalam 1 meter per detik. A sama dengan luas pengaliran kilometer persegi. Hidrolika. Analisa hidrolika bertujuan untuk mengetahui kemampuan penampang dalam menampung debit rencana. Dalam analisa hidrolika, dihitung profil muka air dengan menggunakan data-data dan analisis hidrologi. Untuk mendapatkan profil muka air dalam analisis menggunakan program software HECRAS. Untuk luas profil basah berbentuk trapesium, luas profil basah berbentuk trapesium dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. A sama dengan buka kurung B ditambah T tutup kurung dibagi 2 dikali H. Di mana A sama dengan luas profil basah meter persegi, B sama dengan lebar dasar saluran meter, H tinggi air dalam saluran meter, T sama dengan buka kurung B ditambah M dikali H ditambah T dikali H buka kurung tutup kurung. T sama dengan kemiringan talut kiri, M kemiringan talut kanan. Pemodelan HECRAS. HECRAS merupakan program aplikasi untuk memodelkan aliran di sungai. HECRAS merupakan model satu dimensi aliran permanen maupun tak permanen, steady flow and unsteady flow. Steady flow water surface component. Model ini berfungsi untuk menghitung profil muka air aliran permanen berubah beraturan. Program mampu memodelkan jaring sungai dintentrik maupun sungai tunggal. Regime aliran yang dapat dimodelkan ada aliran subkritik, superkritik maupun campuran antara keduanya. Untuk unsteady flow simulation mampu menyimulasikan aliran tak permanen satu dimensi pada sungai yang memiliki alur kompleks semula. Model aliran tak permanen HECRAS hanya dapat diaplikasikan pada aliran subkritik. Namun, sejak diluncurkannya versi 3.1, model aliran tak permanen HECRAS dapat pula menyimulasikan regime aliran campuran, subkritik, loncat air, dan drawdown. Agar penelitian ini dapat lebih terarah serta tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang akan ditinjau, maka dibuat dengan alur yang memuat tahapan-tahapan yang akan dilakukan penelitian. Pertama, masuk ke perumusan masalah, lalu studi literatur, pengumpulan data, di mana pengumpulan data di sini ada data primer, 1. Penampang potongan melintang dan memanjang, 2. Dokumentasi kondisi, 3. Data pasang surut. Untuk data sekunder, 1. Peta lokasi, 2. Data hidrologi,
dalam kurung curah hujan. Lalu kita analisa dan pengolahan data. Ada pengolahan data penampang saluran, pengolahan data curah hujan, dan pengolahan data pasang surut di running dalam program HECRAS dan menghasilkan dan pembahasan. Lalu kesimpulan dan saran selesai. Data sekunder dilakukan dengan teknik studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data dapat diperoleh dari instansi, lembaga, badan usaha, perusahaan yang sekiranya memiliki data terkait dengan lingkung judul skripsi ini. Data-data sekunder yang dimaksud adalah data-data dalam bentuk dokumen-dokumen file data yang telah ada atau dapat pula dalam bentuk hasil laporan penelitian orang lain. Data-data sekunder bisa didapatkan dari berbagai instansi yang terkait, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Untuk data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam upaya pengumpulan data primer melalui pengukuran dan pengamatan secara langsung di lapangan pada objek penelitian, yaitu pada saluran yang diteliti. Data-data primer dalam penelitian ini meliputi data pasang surut, serta data inventaris saluran berupa kondisi saluran baik dari segi tampang saluran, kedalaman saluran, dan dokumentasi kondisi saluran tersebut. Tahapan penelitian. Mencari studi literatur dengan cara mengumpulkan referensi yang tepat agar memberikan gambaran dalam penyelesaian. Studi literatur meliputi pengumpulan beberapa buku, skripsi, textbook, serta data-data yang menjadi referensi. Pengumpulan bahan yang akan dikaji diperoleh dari perpustakaan dan internet, baik berupa subcopy maupun hardcopy. Pada tahap persiapan penelitian, survei awal pada lokasi penelitian dilakukan untuk melakukan pengumpulan data primer yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya pada lokasi penelitian. Beberapa alat yang akan digunakan pada tahap persiapan survei di lapangan: 1 meteran, 2 waterpass, 3 rambu ukur, 4 GPS, 5 perlengkapan lain seperti boot, alat tulis, dan lain-lain. Untuk kondisi awal sistem drainase, yang pertama kita mengumpulkan data spasial, data hidrologi, data hidrolika, dan bangunan pelengkap. 2. Susun besaran daerah pengaliran atau catchment area saluran sungai menjadi sub-sistem daerah pengaliran. 3. Hitung panjang saluran dalam meter dan nama badan air minimnya dari setiap saluran yang ada. 4. Inventarisir semua komponen sistem drainase, baik saluran maupun bangunan pendukungnya. Jika data tidak tersedia, ukur dimensi saluran atau segmen saluran serta bangunan lainnya. 5. Lakukan cek lapangan untuk memastikan kondisi yang ada sesuai dengan data. 6. Catat permasalahan utama yang terjadi tersebut beserta foto dan kondisinya. Untuk pemodelan aliran hidrodinamik, langkah-langkah pemodelan aliran dengan program HECRAS. Yang pertama, pembuatan file project, di mana suatu model dalam HECRAS kita simpan dalam suatu file project. 2. Peniruan geometri saluran yang dibutuhkan untuk aplikasi HECRAS dalam parameter geometri saluran. Yang pertama, alur, tampang panjang, tampang melintang, juga kekasaran dasar atau coefficient Manning. 3. Peniruan hidrolika. Peniruan hidrolika di sini yang kita running dalam program HECRAS. 4. Hitungan hidrolika. Setelah itu presentasi hasil hitungan. Dalam HECRAS di sini hasil perhitungan bisa menampilkan hasil hitungan dalam bentuk grafik atau tabel. 5. Presentasi hasil hitungan. Lanjut, kajian dan analisa drainase. Analisa yang dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Analisa kapasitas sistem drainase existing, kapasitas saluran, segmen saluran, dan bangunan pendukungnya. 2.
Bandingkan analisa pada poin A dengan kapasitas rencana awal. Jika kapasitas existing lebih besar atau sama dengan kapasitas awal, maka komponen sistem drainase yang bersangkutan masih aman. Namun jika terjadi sebaliknya, maka perlu dilakukan tindakan. 3. Tentukan skala ulang pada masing-masing saluran atau segmen saluran sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan. 4. Analisa hujan, kawasan, dan intensitas hujan sesuai dengan skala ulang yang diperlukan. 5. Hitung debit rencana masing-masing saluran dan segmen saluran dengan metode yang sesuai. Dan terakhir, tindakan yang dilakukan diarahkan untuk penurunan debit, untuk mengimplementasikan fasilitas permanen air, hujan. Jika dengan tindakan ini kapasitas saluran masih lebih kecil dari debit yang terjadi, baru dilakukan peningkatan kapasitas. Baik, sekian presentasi saya dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih.